Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di seri mata kuliah Sistem Politik Islam, Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang sistem politik Islam. Setelah sebelumnya di sesi sebelumnya kita membahas politik atau pemikiran politik di masa Yunani, dan kita akan masuk ke sistem dan pemikiran politik di masa Islam. Tapi nanti kita akan melihat sejarahnya dulu, apa yang terjadi pada masa Islam yang dilihat dari kacamata politik dan pemerintahan. Yang dimaksud dengan sistem politik Islam adalah sistem politik dan pemerintahan yang dibangun setelah agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia, dan ajaran tersebut dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi sistem politik Islam merujuk kepada pemerintahan yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan diteruskan oleh kaum muslimin sepeninggal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sejarah ringkasnya dulu seperti apa. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun 571 Masehi. Jadi abad ke-6 Masehi itu kan merujuk kepada lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi sepanjang 571 tahun tidak ada nabi yang diutus. Yang ada hanyalah para penerus, para sahabat, dan para sahabat orang-orang yang melanjutkan ajaran Nabi Isa al-Masih. Dan pada akhirnya tahun 571 Masehi lahirlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di usia 40 tahun beliau mendapatkan wahyu dan diangkat sebagai nabi, dan dikenal sebagai peristiwa Bi'tsah. Dan sejak itulah beliau mendakwahkan ajaran Islam. Selama 13 tahun berdakwah, beliau mendapatkan penentangan yang sangat keras dari masyarakat Mekah. Dalam hal ini adalah para pembesarnya. 13 tahun setelah Bi'tsah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah ke Yathrib atau Madinah, yang disebut-sebut sebagai kawasan yang masyarakatnya itu bersikap jauh lebih terbuka terhadap dakwah Nabi. Bahkan masyarakat tersebut menganggap beliau sebagai pemimpin. Nah, jadi Rasulullah datang ke Madinah didahului dengan adanya utusan dari kabilah Madinah dan sekitarnya datang ke Mekah, dan mereka berbaiat kepada Rasulullah, mengatakan bahwa meminta Rasulullah agar datang ke Madinah dan mengangkat Rasulullah sebagai pemimpin. Setelah ada 2 tahun berturut-turut para utusan dari sekitar 40 kabilah di di Madinah dan sekitarnya yang datang ke Mekah, dikenal sebagai perjanjian Aqobah 1 dan perjanjian Aqobah 2. Akhirnya setelah itu Rasulullah pergi ke Madinah beserta para sahabatnya. Di Madinah Rasulullah membangun sistem sosial yang didasarkan kepada piagam Madinah. Jadi apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah setelah berada di Madinah adalah membangun sistem sosial, dan itu dituangkan dalam sebuah traktat atau dalam sebuah piagam, sebuah charter yang disebut dengan piagam Madinah. Butir-butir penting piagam Madinah. Pertama, masyarakat pendukung piagam ini adalah masyarakat majemuk. Jadi ada penegasan tentang masyarakat yang majemuk, ditinjau dari asal, keturunan, budaya maupun agama yang dianutnya. Tapi semuanya itu dipersatukan dengan cita-cita bersama. Jadi ada penegasan tentang unity gitu ya, kesatuan dalam diversitas atau diversity, dalam keragaman gitu. Kemudian butir kedua adalah masyarakat yang sangat majemuk itu dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori, ada muslim dan non muslim. Secara umum dibagi 2, ada muslim dan non muslim. Baik kaum muslimin
mereka juga diikat ikatan lain, yaitu ukhuwah Islamiyah. Akhir-akhir ini kan kalau di NU itu dikenal istilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Jadi ikatan sebagai sesama muslim, tapi dengan non muslim gimana gitu kan ya. Ya, disebutkan bahwa kita juga punya ikatan. Pertama-tama adalah diikat oleh kesamaan bangsa sebagai sesama bangsa Indonesia. Dan kalaupun luar bangsa pun, orang-orang yang non Indonesia juga kita diikat dengan mereka oleh ikatan yang sesama sebagai sesama kaum, sebagai sesama manusia. Imam Ali sendiri kan pernah mengatakan bahwa manusia itu terbagi menjadi dua. Imma akhun laka fiddin, saudaramu dalam agama, atau nazirun laka fil bashar, atau orang yang sama-sama manusia denganmu gitu kan. Nah, kemudian butir yang berikutnya adalah negara mengakui dan melindungi kebebasan menjalankan ibadah bagi orang-orang yang bukan muslim, termasuk kaum Yahudi. Kemudian ada butir berikutnya, ini adalah image yang disebut-sebut sebagai manuskrip perjanjian Piagam Madinah. Panjang sebenarnya, keseluruhannya ada sekitar 42 atau 43 pasal dengan penjelasannya yang cukup detail terhitungnya untuk masa itu. Dan ini butir berikutnya mengatakan bahwa semua warga negara, disebut warga negara itu al-muwatin ya, jadi orang-orang yang tinggal di sana. Ya, diartikan sebagai warga negara, mempunyai kedudukan sosial yang sama sebagai anggota masyarakat. Barangkali mungkin ada yang tidak setuju bahwa al-muwatin ini diartikan sebagai warga negara, tapi kita anggap saja bahwa al-muwatin itu artinya adalah citizen gitu kan ya, warga yang tinggal di tempat tersebut yang diikat oleh aturan-aturan yang sama. Semua warga mempunyai kedudukan sosial yang sama sebagai anggota masyarakat. Semuanya wajib saling membantu dan tidak boleh seorang pun diperlakukan secara buruk. Kaum lemah bahkan harus dilindungi dan dibantu. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Siapapun tidak boleh melindungi kejahatan, apalagi berpihak kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran, siapapun pelaku kejahatan tanpa pandang bulu harus dihukum. Kemudian ada butir lagi yang mengatakan bahwa segala macam tradisi lama yang tidak melanggar keadilan dan kebenaran tetap diberlakukan. Jadi menarik sekali kalau di Mekah Rasulullah menolak atau mengecam perilaku penyembahan terhadap patung-patung. Ya, ada sensitivitas terhadap ajaran agama lain gitu. Akan tetapi ketika di Mekah dan di Madinah, Rasulullah tidak menyerukan misalnya penghancuran sinagog, penghancuran gereja yang memang ada di Madinah itu. Di sekitar kota Madinah sangat banyak sekali ditemukan, atau dalam sejarah disebutkan bahwa beberapa kali Rasulullah bahkan masuk ke sinagog tersebut atau ke gereja tersebut dan melakukan dialog dengan pendetanya. Kemudian juga ada butir perjanjian yang mengatakan bahwa perdamaian adalah tujuan penting, namun keadilan dan kebenaran harus tetap diprioritaskan. Artinya keadilan dan kebenaran tidak boleh dikorbankan demi perdamaian. Kemudian hak milik individu semua orang harus dihormati. Itu kurang lebih butir-butir penting. Ada butir-butir yang lainnya yang bisa kita bahas, yang silakan kalau ada yang mau menelaah lebih jauh lagi karena butirnya sebenarnya banyak. Tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah mengajak 1.400 kaum muslimin. Ini peristiwa Hudaybiyah sehingga Fathul Makkah. Mengajak kaum muslimin untuk melakukan ibadah umroh atau haji didasarkan kepada mimpinya. Gitu. Jadi Rasulullah ada mimpi, dan mimpi Rasulullah selalu benar, direkam di dalam surat Al-Fatah bagaimana Rasulullah bermimpi bahwa akan melakukan, akan memasuki Masjidil Haram dengan aman. Laqad sadaqar rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunal masjidal haram insyaallah aminina muhalliqina ru'usahum wa muqassirin. Di dalam surat Al-Fatah itu ya disebutkan bahwa Rasulullah benar mimpinya itu akan masuk ke Masjidil Haram
dan akan melakukan tawaf, bersa'i, akan mencukur rambutnya dan dalam keadaan aman. Nah, itu kemudian Rasulullah atas dasar mimpinya itu kemudian pergi ke Mekah. Di Hudaybiyah 22 km dari Mekah, beliau berhenti karena ada ancaman bahwa musyrikin Quraisy akan memerangi rombongan kaum muslimin. Setelah terjadi pengiriman utusan, disepakati sebuah perjanjian bernama Hudaybiyah. Apa isi perjanjian Hudaybiyah? Pertama, kaum muslimin tahun itu tidak boleh masuk ke Mekah dan baru boleh masuk ke Mekah tahun-tahun berikutnya. Yang kedua, gencatan senjata selama 10 tahun, dan ini juga berlaku di antara kabilah-kabilah yang berkoalisi dengan muslimin dan musyrikin. Kemudian juga butir yang ketiga, pelarian dari Mekah harus dikembalikan ke Mekah, sementara pelarian dari Madinah tidak mesti dikembalikan ke Madinah. Jadi saat itu hanya sempat Rasulullah itu sempat, karena memang kan kalau dalam ibadah umroh itu ketika melakukan umroh atau melakukan haji juga kan harus umroh dulu itu dalam syariat Islam, dan juga itu adalah syariat yang berlaku sejak zaman Nabi Ibrahim. Kalau dari Madinah mereka harus berhenti di sebuah tempat bernama Bir Ali, dan di sana harus melakukan ihram, yaitu melepas pakaiannya, mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram. Jadi setelah itu Rasulullah, mereka para sahabat dan sahabatnya yang berjumlah 1.400 orang itu pergi ke mau masuk ke kota Mekah dan dalam keadaan berihram. Tapi di Hudaybiyah itu mereka terhenti dan mereka menandatangani perjanjian dengan musyrikin Mekah yang salah satu butirnya adalah tidak boleh masuk ke Mekah. Jadi setelah itu Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk melepaskan ihramnya dan berkorban di sana gitu. Tidak jadi untuk melakukan ibadah umrohnya. Nah, pada tahun ke-7 Hijriah, setahun berikutnya, Rasulullah bersama sekitar 3.000 orang melakukan umratul qada. Jadi beliau melakukan umroh untuk menggantikan umroh tahun sebelumnya yang gagal dilaksanakan gitu, terhenti di Hudaybiyah. Saat itu kaum muslimin berhasil menunaikan ibadah umroh selama 3 hari. Nah, sementara penduduk Quraisy di tahun ke-7 Hijriah itu, ketika Rasulullah dan kaum muslimin datang ke Mekah, mereka mengungsi ke kawasan pegunungan di sekitar Mekah. Nah, awal tahun ke-8 Hijriah, musyrikin Quraisy melakukan pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah. Bani Bakr atas izin dan sepengetahuan kaum Quraisy melakukan penyerangan terhadap Bani Khuza'ah yang merupakan kabilah sekutu kaum muslimin. Rasulullah bereaksi keras dan menyatakan bahwa perjanjian Hudaybiyah sudah tidak lagi berlaku. Nah, pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, kaum muslimin bersama 10.000 orang berangkat dengan membawa persenjataan lengkap. Musyrikin Quraisy tidak punya nyali untuk melakukan perlawanan dan mereka menyerah. Maka Mekah pun takluk kepada kaum muslimin. Tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah haji yang terakhir kali dalam hidupnya. Dalam perjalanan pulang dari ibadah haji, Rasulullah menyampaikan pidato perpisahan kepada kaum muslimin. Dan di saat itu pula Rasulullah menyatakan bahwa siapa saja yang menjadikan Allah dan dirinya sebagai maula, maka hendaknya menjadikan Ali sebagai maula. Kalangan Syiah meyakini bahwa itu adalah pelantikan Ali sebagai pemimpin pengganti. Ini menjadi sangat penting titik ini, karena ini menjadi titik awal dari skisma atau kurang lebih perbedaan aliran di dalam Islam. Nah, itu ada orang Sunni dan orang Syiah, di mana orang-orang Syiah meyakini bahwa peristiwa Idul Qadir itu adalah peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melantik Ali sebagai pemimpin pengganti, sementara Sunni tidak menyatakan demikian. Sepulang dari Haji Wada, Rasulullah sakit keras. Beberapa bulan kemudian Rasulullah meninggal dunia. Di saat jenazah Rasulullah sedang dalam proses pemakaman. Jadi jenazah Rasulullah itu disebutkan sampai 3 hari gitu tidak dimakamkan karena ada beberapa insiden. Ada orang-orang yang tidak percaya gitu, bahwa Rasulullah sudah wafat gitu, dan lain sebagainya, sehingga sampai lama sekali ketika masih dalam proses pemakaman, masih dalam proses berkabung, berduka, sebagian sahabat berkumpul di sebuah tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah berdebat soal pemimpin pengganti Rasulullah. Akhirnya di tempat itulah Abu Bakar pun dibayat sebagai khalifah. Ini
sejarah ringkas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman Rasulullah, dari mulai beliau diangkat sebagai nabi di usia 40 tahun sampai wafatnya dan terjadi peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Nah, dari pemaparan tadi ada beberapa isu yang nanti akan kita bahas secara lebih detail. Ya, kita kan belum sampai nih ke pembahasan tentang filsafat politik Islamnya. Isu filsafat politik pada sistem politik Islam, dari apa yang kita telaah tadi, yang kita bahas tadi, kita melihat ada hal-hal yang terkait dengan filsafat dari tujuan politik dan pemerintahan. Ada filsafat politik dan filsafat kenabian. Ada hubungannya tidak gitu kan ya? Bagaimana si filsafat kenabian ini berhubungan dengan filsafat politik? Apa maksud politik itu gitu? Dan apa hubungannya dengan kenabian? Apakah berimpitan atau bertolak belakang? Gitu. Nanti akan terhubung juga sebenarnya nantinya ke permasalahan ontologi manusianya. Apa manusia itu sebenarnya apa, wujud seperti apa, makhluk seperti apa. Nanti kita akan berbicara mengenai ada yang mengatakan bahwa politik itu kotor. Tapi kalau politik kotor berarti nabi itu tidak berpolitik, karena tidak mungkin kan nabi itu menjalani bagian kehidupan yang di sananya banyak sekali kekotoran-kekotoran. Kemudian juga ada permasalahan legitimasi dan akseptabilitas. Ini masalah filsafat baiat itu seperti apa gitu. Bagaimana baiat itu bisa terjadi dan dianggap sebagai sesuatu yang menjadi landasan untuk melegitimasi kekuasaan seseorang atas masyarakatnya. Kemudian juga ada permasalahan kontrak sosial, karena di sana ada piagam Madinah yang ditandatangani oleh Rasulullah dan juga beberapa kabilah yang tinggal di Madinah. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sesi berikutnya nanti kita akan melihat bagaimana secara ringkas perkembangan politik dan pemerintahan yang dibangun oleh kaum muslimin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tersebut. Kita akan mulai dari nanti akan membahas tentang apa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin dan kemudian berlanjut ke Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.